Play, seri spesial dari POV BK yang bakal nemenin kamu dengan berbagai mini games keBK-an. Karena setiap cerita punya sudut pandang. Di sini kita bakal lihat keseruan dari sisi yang lebih fun. Kita nggak cuma belajar soal dunia BK dengan cara serius, tapi juga lewat games, tebak-tebakan, dan tantangan seru yang pastinya relate banget sama kehidupan sehari-hari mahasiswa BK. Dan tentu saja, kali ini kita kedatangan bintang tamu spesial. Silakan kakak-kakak cantik, bintang tamu kita pada hari ini memperkenalkan diri. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Farika Nurlaila. Saya alumni mahasiswa bimbingan dan konseling angkatan 2021. Salam kenal. Halo semuanya, nama aku Hanim Rahmadina, biasa dipanggil Hanim. Aku alumni mahasiswi S1 Ilmu Komunikasi angkatan 2022. Halo kakak. Wah, kedua bintang tamu kita ini yang satu dari bimbingan dan konseling dan yang satu ilmu komunikasi. Betul kak? Betul. Oke, kita kali ini akan main games yang sangat seru kak tentang hari media sosial nih. Nah, nanti cara permainannya saya akan membacakan skenario. Kemudian kakaknya sudah memegang papan cancel dan cancel. Oke, dari pernyataan yang saya bacakan nanti, silahkan kakak mengangkat salah satu cancel atau cancel. Jika pernyataan ini perlu di cancel, yaitu tindak tegas atau teguran. Kalau cancel berarti perlu dirangkul dan perlu diberi bimbingan. Seperti itu ya kak. Nah nanti dari perspektif yang berbeda dari bimbingan dan konseling dalam ilmu komunikasi bisa menyampaikan bagaimana tanggapannya terkait pernyataan yang saya bacakan. Oke kak, untuk mengangkat papannya nanti dari hitungan ketiga ya. Oke. Baik, apakah peraturan permainan sudah bisa difahami? Bisa. Oke, siap untuk ke permainannya? Siap. Baik, kita mulai dari yang pertama. Curhat masalah pribadi di close friend Instagram, tapi berujung bocor atau dicepuin dan viral di media sosial. Cancel or cancel? 1, 2, 3. Cancel. Oke kak, salah satu bisa untuk menyampaikan pendapatnya? Jadi kalau di Ilkom itu kan fenomena close friend ini sekarang sangat-sangat marak, sangat umum gitu ya. Apalagi semua orang pasti punya second account, bahkan punya close friend lagi gitu. Itu juga menunjukkan bahwa itu adanya batasan privacy gitu. Sebagai anak Ilkom sendiri yang dia tuh ekstrovert dan menggandeng semua orang, itu tuh sebenarnya perlu bimbingan juga gitu, bahwa kalau kita udah dimasukin close friend berarti mereka tuh menghargai kita, berarti kita adalah orang yang bisa dipercaya gitu. Jadi kalau soal adalah gimana kita itu menghargai batasan privasi seseorang gitu. Namanya aja close friend gitu ya, pasti informasi-informasi yang di-share di dalamnya itu juga pasti privacy gitu, atau mungkin yang bisa dipercaya ke orang-orang tertentu saja. Jadi baiknya kalau misal kita masuk ke close friend seseorang atau konten close friend itu nggak perlu dikeluarkan gitu ke forum yang lain kayak gitu. Oke, luar biasa sekali. Kita lanjut ke yang kedua ya. Oversharing pencapaian di media sosial dengan narasi yang dilebih-lebihkan, tidak sesuai fakta demi membangun personal branding. Cancel or cancel? 1, 2, 3. Oke, cancel. Silakan. Menurutku gini ya, kalau misalkan tadi konteksnya kita oversharing di sosial media dan dilebih-lebihkan, berarti dia itu butuh validasi kan dari sosial media itu. Kenapa kok seperti itu? Kenapa dia tidak bisa menerima diri ini itu secara ya udah gitu loh. Maksudnya kayak bersyukur aja. Jadi kayak berarti kita tuh harus lebih aware sama seseorang yang seperti ini, karena kita tuh tidak bisa langsung ngejudge gitu aja ya. Kenapa kok dia se-oversharing ini? 1, mungkin dia kurangnya tempat cerita. 2, dia tidak pernah divalidasi di lingkungannya secara sehat. Jadi sebaiknya kita lebih aware dengan hal seperti itu, karena kita tidak tahu hal sebetulnya tuh dia itu kenapa gitu. Oke. Baik, luar biasa sekali ya pendapat-pendapat dari kakak-kakak bintang tamu kita pada hari ini. Selanjutnya, memiliki fake account khusus untuk memata-matai atau stalking orang lain dengan tujuan tertentu.
Cancel or cancel? 1, 2, 3. Cancel. Oke, gimana nih Kak pendapatnya? Mungkin kalau dari Ilkom sendiri kan itu memata-matai orang aja udah sesuatu yang buruk gitu ya, apalagi dengan maksud tujuan tertentu, apalagi tujuannya adalah negatif gitu. Memata-matai orang adalah sesuatu hal yang buang-buang waktu juga gitu. Ngapain kita memata-matai orang ke orang? Sekarangnya kita bikin medsos ya untuk mengungkapkan diri sendiri gitu, which is untuk kita sendiri, bukan untuk memata-matai orang lain kayak mengganggu gitu. privasi Mengganggu juga. privasi orang lain juga gitu. Oke. Selanjutnya, ikut-ikutan cancel culture atau menyerang akun seseorang beramai-ramai hanya karena FOMO. Padahal belum tahu permasalahan atau sebabnya. Cancel or cancel? 1, 2, 3. Wah, ada cancel nih. Mungkin punya pendapat yang berbeda dari Kakak BK dan Kakak Ilkom. Silakan Kak. Oke, sebenarnya gini ya guys. Aku punya beberapa persepsi. Satu, ketika dia FOMO dalam kebaikan itu oke-oke aja. Misal nih, sekarang kan lagi musimnya FOMO lari. Kayak suka banget kan orang-orang itu FOMO lari padahal dia biasanya enggak olahraga. Nah, kalau kayak gitu itu boleh ya. Mungkin kakak-kakak di sini ada yang kayak gitu ya. Terus yang kedua, kenapa aku tadi pilih cancel? Nah, itu kayak gini. Dia tuh tidak bisa mencerna dengan baik masalah-masalah yang ada di sosial media. Tapi dia berbondong-bondong ikutan untuk menyerang. Jadi menurutku perilaku-perilaku seperti itu harus ditegur ya guys. Kayak nggak sebaiknya itu dilakukan. Karena harusnya kita tuh bisa bersosial media dengan bijak. Tidak menelan mentah-mentah informasi yang ada. Tapi aku paham juga kok maksudnya dari kakak ini. Coba Kak. Iya, karena namanya anak Ilkom tuh apa-apa dikomunikasiin gitu ya. Apalagi kadang itu kita suka banget benar katanya kalau FOMO baik boleh, tapi kalau FOMO jelek nggak boleh. Tapi menurutku ini tuh bisa di-cancel karena sebenarnya FOMO ini Ilkom tuh memandang suatu peristiwa yang baik sebenarnya. Karena ya kayak tadi FOMO itu bisa diarahkan ke hal yang lebih baik. Makanya kalau perlu di-cancel karena perlu didampingi. Mereka tuh harus tahu permasalahannya apa dulu, baru boleh deh mereka mengambil tindakan seperti apa. Apakah memberi pendapat secara positif, bukannya malah menyerang suatu orang kayak gitu. Oke, terima kasih Kak. Jadi hal ini tuh juga menunjukkan menurunnya nalar kritis dan empati gitu ya. Kalau kita cuman ikut-ikutan karena algoritma dan juga demi diterima sama kelompok. Betul. Oke Kak, tepuk tangan. Selanjutnya, doom scrolling atau scroll konten-konten berita negatif, gosip, atau drama secara terus-menerus saat sedang cemas sampai lupa waktu. Cancel or cancel? 1, 2, 3. Cancel. Oke Kak, silakan. Oke, jadi kalau menurutku kenapa cancel itu pribadi yang memiliki anxiety berlebih itu sebaiknya dia menghindari hal-hal seperti itu. Dan untuk lingkungan sekitarnya yang paham seseorang ini memiliki kecemasan berlebih, sebaiknya merangkul untuk seseorang ini agar lebih bijak dalam bermedia sosial untuk tidak mengikuti hal-hal yang semakin membuat cemas. Karena di situ itu pasti mentalnya itu akan lebih down lagi. Karena yang pertama dia udah memiliki kecemasan berlebih nih ya. Ketambah lagi dia scroll guys, scroll yang buat makin cemas. Pastinya di situ kita harus lebih aware kepada seseorang yang memiliki kecemasan berlebih gitu. Kalau dari Ilkom sendiri kan berarti orang doom scrolling berarti benar tadi kan ada orang-orang nggak peduli di sekitar dia atau dia tuh merasa sendiri gitu, merasa cemas karena nggak ada siapa-siapa nih untuk memvalidasi perasaannya dia, memvalidasi anxiety dia gitu. Jadi dia doom scrolling gitu. Apalagi sekarang di media sosial itu bukannya kita malah reda kecemasannya, kita malah makin cemas karena mungkin orang lain tuh upload achievement yang lain, jadi kita yang merasa cemas mungkin akan lebih cemas lagi gitu. Makanya ini harus di-cancel bahwa
untuk melampiasi kecemasan itu bukan secara doom scrolling loh, bisa dengan ke teman sebaya ataupun bisa ngajak ngobrol orang terdekat gitu. Jadi doom scrolling itu bukan pelarian yang positif kayak gitu. Oke, apalagi algoritma media sosial sekarang itu kan memang disetting supaya terus menggulir begitu Iya, ya seorang betul, individu. betul. Jadi secara nggak sadar malah nambah kecemasan. Betul. Oke, tepuk tangan. Next, mengomentari kehidupan orang lain dengan narasi julid, lalu ketika ditegur berdalih, alah cuma jokes, jangan baperan. Cancel or cancel. 1, 2, 3. Cancel. Oke, jadi kan itu kayak lebih tepatnya kalau kita ngira orang nggak punya kerjaan gitu ya, karena kita bisa aja mengomentari kehidupan orang tuh yang baik-baik aja gitu. Orang bahagia, kita juga ikut bahagia gitu. Apalagi kalau di Ilkom ketika kita melihat komentar julid gitu ya, mungkin akan masuk ke hati gitu ya, apakah pada yang salah, padahal mungkin emang orangnya aja yang emang niat komentar jahat gitu. Tapi karena ini harus di-cancel, harus tegur gitu, karena ketika kita mengulirkan komentar jahat, kita nggak tahu apa efeknya terhadap orang yang menerima gitu. Kadang dia udah dia udah mati-matian mengumpulkan kepercayaan diri untuk mengupload sesuatu di Instagram, tapi ternyata dapat komentar jahat gitu. Itu bisa menurunkan mentalnya, menurunkan kepercayaan dirinya gitu. Jadi dia nggak berani lagi gitu. Jadi itu harus di-cancel karena berpengaruh banget ke orang yang posting kayak gitu. Nah, kalau dari BK ya, itu empati itu harus di atas guys. Kayak ngejulitin orang aja itu udah tanda dia nggak berempati dengan baik loh. Udah ngejulitin orang yang pertama ya, jelas banget kalau itu empatinya kurang. Yang kedua, dia itu berpersepsi kalau misalkan cuma gini doang, dia nggak mungkin dong perasaan, dia nggak mungkin dong gini. Berarti dia egois, udah nggak berempati, dia berarti egois. Berarti dia kayak nggak mikirin orang lain dong. Kalau misalkan sesuatu yang dia utarakan itu berdampak panjang gitu loh buat kedepannya. Jadi kita itu harus punya empati yang baik ya guys buat sesama manusia gitu. Oke, apalagi ada batasan yang jelas ya Kak antara jokes dan juga ejekan yang dilontarkan, apalagi di media sosial. Iya kan, seperti itu. kayak jokes sama Kak, perasaan orang tuh berbeda-beda ya. Iya, Batasnya oke. itu beda. Jadi kalau misalkan kita mikir ini nggak apa-apa, itu nggak apa-apa, itu berarti kita egois dong. Iya, Betul. Kan berarti keduanya harus ketawa gitu ya. Tapi kalau satunya tersakiti berarti namanya bukan jokes Bukan lagi. jokes Betul. lagi. Oke. Selanjutnya, menghapus atau mengarsipkan semua postingan seperti foto profil kosong, jumlah post 0 secara tiba-tiba sebagai kode kalau mentalnya sedang tidak baik. Cancel or cancel. 1, 2, 3. Cancel. Oke, bagaimana Kak? Gini ya, tadi kan udah dibilang kata host, sekarang itu media sosial tuh lagi rame banget. Nah, kadang seseorang itu butuh waktu buat mengistirahatkan diri dari keramaian itu. Apalagi keramaian sosial media itu sangat-sangat menguras energi. Yang tadi kan banyak ya, udah kita sebutkan yang FOMO, yang ada juga kecemasan, kayak gitu. Itu tuh berpengaruh. Jadi itu adalah coping diri buat meredakan kecemasan, stres, capek sama dunia sosial media yang sangat ramai ini gitu. Betul, karena apalagi itu salah satu coping kita ya untuk melarikan diri dari dunia yang ramai gitu. Apalagi yang tadi kalau seumpama doom scrolling adalah cara yang mungkin jelek gitu. Tapi kan ini kan dia beristirahat sejenak gitu, pause dulu gitu, pause momen gitu. Karena dia tahu bahwa ketika dia makin scroll nih, makin melihat media sosial gitu, dia mungkin akan makin anxiety-nya makin kambuh makin gitu. nggak Apalagi enak. ketika kita mungkin merasa tertinggal atau kita merasa nggak ngelakuin apa-apa gitu, mungkin dia adalah cara yang tepat gitu ya, menurut dirinya sendiri gitu, istirahat sejenak dari dunia permedsosan kayak gitu. Betul guys. Oke, mungkin ini salah satu cara komunikasi nonverbal juga ya Kak. Jadi Iya. dia ngasih kode gitu. betul. Oke. Selanjutnya, membuat konten viral di tempat umum sampai merugikan pihak lain demi mengejar likes dan views tinggi. Cancel or cancel? 1, 2, 3. Cancel. Gimana Kak pendapatnya?
Oke, apalagi sekarang tuh orang-orang pada ngejar FYP atau ngejar views, dan sekarang tuh statementnya adalah kalau nggak kontroversial nggak akan FYP nih. Betul. Gitu. Makanya orang-orang tuh pada ngejar kalau bisa ada masalah nih di video ini gitu. Padahal itu sangat-sangat buruk gitu. iya, FOMO buruk, karena padahal kalau semua media hanya naik cuman gara-gara satu masalah gitu, nanti ke belakangnya dia nggak akan bisa konsisten, dia akan dikenal sebagai orang yang buruk aja gitu, punya bad habit gitu. Padahal kita harusnya bisa menyusun konten atau punya brandingan yang positif, kayak misal tapi secara konsisten gitu. Jadi kayak misal ada in my life kah atau kayak gimana, dan tidak merugikan orang lain gitu, karena itu mungkin akan membutuhkan waktu yang lebih lama gitu, tapi menancap di kepala orang-orang atau viewersnya itu akan lebih baik gitu daripada cepat tapi dikenalnya buruk kayak gitu. Oke, benar. Kembali lagi sama empati dan egois ya guys di sini. Merugikan orang lain tuh berarti dia nggak empati dong guys. Berarti kayak istilahnya kita tuh mematikan rezeki orang loh guys. Kalau misalkan kita berperilaku seperti itu gitu. Ya, jadinya nilai kemanusiaan dan empatinya tergeser begitu saja ya demi viral. Oke. Selanjutnya, melakukan self-diagnose menghidap gangguan mental tertentu hanya berdasarkan kemiripan gejala dari video singkat yang lewat di FYP TikTok atau Reels. Cancel or cancel? 1, 2, 3. Cancel. Oke, kenapa cancel? Berarti itu simple guys. Itu dia tanda aware sama dirinya sendiri. Dia peduli sama dirinya sendiri ya, walaupun kadang itu bikin deg-degan ya. Karena jujur aku juga kayak gitu kadang. Kalau misalkan lihat apa di TikTok itu aku kayak gini nggak ya? Aku kayak gini nggak ya? Tapi ya itu nggak apa-apa dilakukan selagi itu tidak berlebihan dan tidak merugikan orang lain. Kalau misalkan kita aware sama diri kita, terutama tentang kesehatan tubuh kita, terus aware sama lingkungan kita, itu akan berdampak baik gitu ya guys. Mungkin dari Bang Beka kan juga belajar gitu ya di perkuliahan, tapi sebagai anak Ilkom tuh juga pasti sering banget kayak gitu, tapi kita tuh kadang nggak tahu ini tuh ngevalidasinya tuh kemana sih, confirmnya tuh kayak gimana sih. Kayak misal ada video lewat di TikTok gitu, kayak kok mirip aku gitu kan. Iya, jadi kayak betul. terus kita nggak tahu nih apakah ini beneran mirip kebetulan ataukah memang kita seperti itu gitu. Jadi memang harus di-counsel bahwa kalau misal kita merasa seperti itu dan itu berlanjut bahkan tingkatnya lebih serius gitu, mungkin kita harus membawa ke memang yang profesional gitu, jadi psikiater atau psikolog gitu. Jadi emang harus di-counsel, karena self diagnosis yang berlebih itu juga pasti merugikan diri sendiri. Karena kalau sama dia merasa tiba-tiba aku bilangnya atau ada kepribadian ganda gitu, tapi dia nggak pernah konfirmasi gitu kan, jadi dia merasa merugikan dirinya sendiri juga, bahwa dia self diagnosis yang berlebihan kayak gitu. Betul sekali, apalagi kalau udah merasa relate dengan suatu keadaan gitu ya Kak. Kalau self diagnosis berlebih, mending kita ke ahli yang lebih profesional. Oke. Selanjutnya, menyelesaikan masalah pertemanan atau asmara dengan cara saling sindir di media sosial, alih-alih menyelesaikannya secara langsung. Cancel or cancel? 1, 2, 3. Cancel. Oke, silakan Kak. Jadi apalagi nyelesain sama orang ya harus bisa seharus baiknya face to face gitu, karena kita tahu sendiri kalau kita menyampaikan sesuatu di media sosial kadang tuh ditangkapnya tuh nggak sama gitu, apa yang kita maksud. Kayak misal kita nadanya biasa nih gitu, tapi kadang nangkapnya tuh kayak lah kok marah gitu, apalagi kita gara-gara cuma pakai caps lock, hurufnya nggak double ataupun nggak pakai emot, nggak pakai stiker, itu kadang kita nangkapnya tuh beda gitu. Jadi sebaiknya kalau misal kita ada masalah sama orang itu ya selesaikan dengan tatap muka dan secara langsung gitu, karena kalau di media sosial tuh bisa merembet kemana-mana, apalagi ada UUT dan lain-lain gitu. Apalagi kalau misal kita kebablasan gitu ya, atau kita kadang hilaf gitu, kayak terlanjur ngetik yang gimana-gimana gitu, nanti kita ke hal-hal negatif gitu, kayak misal tiba-tiba kita ngupload aibnya dia or something gitu kan, itu harusnya bisa direm gitu ya. Jadi lebih baik diselesaikan secara keluargaan secara langsung kayak gitu. Kak, benar. Nyambung loh Kak sama Ilkom, berkomunikasi yang berkomunikasi baik aja gitu, semuanya tuh bisa diomongin gitu. Nggak harus langsung saling sindir. Betul. Dar di sosial media itu makin nggak benar guys. Kayak kita itu sebagai makhluk hidup ya pasti punya masalah. Kalau misalkan kita udah punya masalah, ya gimana pun kita harus bisa menghadapi dan menyelesaikan dengan baik. Kalau misalkan kita saling sindir ya Kak,
makin nambah masalah nggak sih? Iya, makin banyak yang salah paham juga nggak sih? Betul. Kayak, lah ini dia nyindir siapa ya? Kayak semua orang pasti ngerasa juga. Banyak kayak yang gitu. ngerasa nambah masalah lagi Benar. gitu guys. Betul Kak, apalagi berkaitan juga dengan jejak digital ya. Betul. Apa-apa kalau sudah menyangkut jejak digital, aduh sulit dihapus. bahaya, guys. Oke, betul sekali Kak. Selanjutnya, mengunggah video menangis, panic attack, atau curhat emosional ke media sosial karena merasa tidak ada orang yang mau mendengarkan di dunia nyata. Cancel or cancel? 1, 2, 3. Cancel. Oke, kenapa cancel? Berarti kita harus perhatian dong sama anak tersebut, sama seseorang itu. Sudah jelas tadi konteksnya apa? Dia merasa tidak ada yang perhatian di dunianya. Bisa saja satu, lingkungan keluarganya toksik. Dua, lingkungan pertemanannya juga toksik. Tiga, mungkin lagi jomblo, belum ada yang bisa diceritain gitu. Jadi dia mengunggah story sedih, story marah, emosi kecewa, nggak apa-apa guys. Itu bentuk dia meluapkan emosinya, mengekspresikan dirinya daripada nanti diem-diem tiba-tiba terjun dari jembatan Suhat. Iya. Nggak mungkin kan, jangan ya guys. Betul. Gitu, jadi nggak apa-apa ya guys kalau misalkan terdapat teman kita yang seperti itu, sebaiknya kita rangkul, kita tanya. Untung-untung kalau kita bisa bantu menyelesaikan masalahnya gitu. Bener, apalagi kalau misal kita sebagai mahasiswa Ilkom kan dia sangat-sangat kayak ekstrovert dan udah semuanya ditemenin gitu. Apalagi kalau sama aku nih ngeliat temenku yang kayak gitu, aku pasti langsung kayak reply tuh di DM, kamu kenapa gitu. Berarti apalagi kalau seumpama dia udah nangis atau udah curhat kan balik lagi ke yang awal, close friend gitu. Biasanya itu masuknya close friend Betul. gitu kan. Kalau misal kita dimasukin close friend kan mungkin Udah dia merasa percaya. iya bahwa kita tuh bisa ngebantu dia gitu, bahwa kita jangan sia-siakan nah gitu. Apalagi biasanya itu juga jadi kode loh bagi dia. Bisa aja itu dia udah merasa nyerah atau kayak gimana gitu. Dia butuh dirangkul, butuh diyakinkan, butuh divalidasi perasaannya gitu. Kadang kalau semua dia udah kayak gitu nih misal, terus nggak ada yang validasi sama sekali, itu bisa tingkat lanjut gitu. Apalagi dia merasa kayak lah di dunia nyata nggak ada yang peduli, di dunia maya nggak ada yang peduli, terus gimana juga gitu, bisa tambah parah kayak gitu. Iya, perhatian kecil itu berharga loh Iya, guys. terus bagi juga orang reply lain. story teman Betul. kalian tuh berharga banget gitu. Pentingnya merangkul satu sama lain Yes. juga ya Kak. Meski lewat media sosial, Yes. kita juga bisa tetap terhubung Yes. gitu. Oke. Selanjutnya, mengakhiri hubungan pertemanan atau percintaan secara sepihak dalam kurung ghosting tanpa penjelasan karena merasa tidak nyaman menghadapi konflik. Cancel or cancel? 1, 2, 3. Cancel. Oke, gimana nih Kak pengalaman tentang ghosting nih? Di ghosting itu akan membuat pihak yang di ghosting itu bertanya-tanya kan, kayak aku ngelakuin apa ya gitu, dan itu bisa jadi yang di ghosting ini juga self diagnose nih, maksudnya kayak aku lagi ngapain, kayak langsung introspeksi diri gitu ya, dan kita nggak bisa ngevalidasi itu karena orangnya udah ghosting gitu. Jadi baiknya kalau misal kita ada masalah atau ada konflik dengan seseorang ya diomongin aja gitu, baik buruknya kayak gimana, meskipun pahit itu at least ngomong gitu kan. Betul. Apalagi yang di ghosting itu kita kadang kayak bengong aja gitu, apa yang udah kita lakuin gitu, kita nggak tahu salahnya di mana, nggak tahu kita ngapain gitu. Bahkan ghosting itu juga kadang kita nggak ngelakuin apa-apa, tiba-tiba di ghosting gitu aja kan. Jadi kayak harusnya itu dihindari aja gitu. Kalau misal emang aku udah nggak mau sama kamu ya nggak apa-apa gitu. Atau dalam lingkungan pertemanan pun kalau misal aku udah ngerasa nggak cocok gitu, ya itu disampaikan aja gitu, daripada ghosting yang kita itu mikirnya jadi kemana-mana gitu. Betul. Kita jadi kayak merasa lah aku kurang apa ya gitu. Jadi mending diomongin aja gitu ke yang bersangkutan kayak gitu. Betul. Pernah dengar gak guys? Setiap orang ada masanya, Iya. setiap masa ada orangnya. Nah, kalau misalkan itu emang terjadi di dalam diri kita sama teman kita, ya nggak apa-apa. Yang penting kita itu komunikasi dulu, berusaha diselesaikan dulu daripada tiba-tiba pergi. Jadi kan kesannya pada sama-sama nggak enak, Iya. sama-sama canggung nanti. Kalau misalkan suatu saat nanti kita ketemu lagi gimana? Gitu guys. Dan ghosting ini juga bukan jalan keluar ya Kak. Betul. Nggak Karena bisa nggak dijadikan, masalah ya. betul, Oh, nggak udah bisa selesai-selesai nih dijadikan masalah. jalan keluar. Betul. Betul sekali. Oke, 3 lagi nih Kak.
Membuat konten prank sosial yang mempermalukan teman, pasangan, atau orang asing demi hiburan penonton. Cancel or cancel? 1, 2, 3. Cancel. Oke, lagi-lagi kayak gini. Tadi yang mematikan rezekinya orang demi orangnya rugi, ya nggak apa-apa FYP. Ini maksudnya tadi apa guys? Ingat tadi FOMO yang buruk ini tuh kayak gini itu. Kayak gimana ya guys? Orang itu kita itu harus bijak gitu loh guys. Kalau misalkan mau membuat konten, kalau misalkan kita sekarang kan bahasa kerennya FYP ya kan. Kalau misalkan kita nggak nyampe di situ ya nggak apa-apa. Kita berusaha dulu bikin konten yang bagus untuk dilihat tanpa merugikan orang lain. Kalau misal nih kamu merugikan orang lain, memalu-malukan teman kamu, terus akhirnya di situ timbullah konflik baru. Oke deh, kamu dikenal sama banyak orang, tapi emang dikenalnya dengan kenal yang baik kan enggak? Itu akan merubah persepsi orang gitu loh. Yang awalnya kamu menggebu-gebu pengen konten yang viral, jadi makin dihujat kamunya, 1, 2, kehilangan teman karena temennya ngerasa nggak nyaman gitu. Jadi kalau mau buat konten yang sewajarnya aja, yang menarik, yang mengedukasi, seperti itu. Betul, apalagi kalau sekali bikin konten kayak gitu ya beberapa teman, pastinya dia mikir, oh berarti konten yang seperti ini dong yang diterima sama masyarakat. Pasti dia juga cari teman lain untuk dipermalukan lagi gitu. Itu juga nambah lagi gitu. Nambah rantai masalah. Jadi dia nggak merasa ada personal branding tersendiri gitu. Jadi personal brandingnya yang mempermalukan teman gitu. Which is dia harus punya ada teman-teman yang lain lagi untuk dipermalukan lagi, diejek lagi buat kontennya dia gitu. Jadi benar kata kakaknya tadi bahwa itu menambah masalah ke belakang-belakangnya, udah kehilangan teman, udah kita dicap jelek gitu ya. Mending kita konsisten buat konten yang memang bagus tapi emang agak lambat gitu viewsnya. Tapi orang-orang tuh secara lambat laun tuh juga bisa mengenal kita sebagai personal branding yang lebih baik kayak gitu. Kalau rezeki kan nggak kemana ya kak ya, gitu. nggak harus kayak gitu Yes, guys. betul. Oke, apalagi konten kayak gitu bisa menenggelamkan konten-konten yang seperti edukasi, yang positif gitu ya kak. Karena kayak gitu juga dari viewersnya juga nggak sih, kadang viewersnya tuh kita juga harus bijak gitu loh. Kalau memang ada konten-konten yang dirasa jelek, kita harus nge-report gitu, karena biar viewsnya nggak naik gitu. Karena kadang kita sendiri loh yang kayak menaikkan video itu, kadang kita komen, entah kita share, kita likes gitu, kita repost gitu. Padahal harusnya seperti itu tuh di-report gitu. Jadi itu juga perlu kebijaksanaan dari viewersnya juga. Kalau memang ada konten-konten yang dirasa merugikan orang lain, ya di-report aja. Iya, gitu. sebisa mungkin tuh kita nggak merubah pandangan. Yes, Kalau sosial betul. media ini tuh tempat yang buruk betul. buat konten yang buruk, terus cap yang buruk gitu. Setuju sekali. Oke kak, selanjutnya menolak semua kritik dengan alasan ini hidupku, aku sedang self love, atau jangan mengatur hidup orang lain. Cancel or cancel? 1, 2, 3. Oke, kali ini ada cancel, ada cancel. Silakan kak. Oke, sebenarnya aku setuju dua-duanya gini sih, tapi agak bingung ya tadi gini. Self love itu boleh, tapi kritik itu perlu. Kalau misalkan kritiknya itu membangun, ya kenapa tidak bisa kita dengarkan gitu loh. Kalau misalkan kita itu buta akan kritikan, nggak mau mendengar, kita akan menjadi pribadi yang kita tuh nggak jadi upgrade gitu loh guys. Jadi kita makin downgrade. Jadi kita tuh butuh kritik-kritik baik dari orang lain agar kita itu semakin bagus buat kedepannya gitu. Nah menurutku kenapa dua-duanya, kalau misalkan berlebihan itu orang lain juga jadi sebel kan. Misal kayak udah dibilangin tapi dia tetap aja ngotot terus, berarti orang lain ini bisa cut off loh guys. Bisa kayak oke, aku capek sama dia, bilangin dia ini susah banget. Tapi kalau misalkan dia dalam batas wajar, kita juga bisa counsel, kita bisa merangkul untuk merubah dia itu biar mengarah ke yang lebih baik gitu kak. Gitu. Jadi sebenarnya mirip-mirip ya jawabannya, itu bisa di counsel kalau masih bisa dalam batas wajar kayak gitu. Jadi kita tuh menawari dia misal kayak bantuan atau curhat enggak gitu atau gimana gitu. Itu juga bagian dari kita punya empati gitu, dan dia harusnya mungkin penawaran pertama mungkin dia akan menolak gitu, tapi harusnya penawaran kedua, ketiga kalau memang teman-teman yang menawarkan ya dia harusnya kayak oh iya sadar berarti aku memang butuh bantuan or something gitu. Tapi kalau dia emang
kayak misal kita udah menawari, banyak banget yang menawari gitu, banyak banget yang menarik bantuan, terus tiba-tiba dia udah mau gitu, tetap kayak gitu, kayak tetap menolak, ya berarti harus di cancel juga gitu. Sengaja menghilang dari semua grup, chat, dan aktivitas sosial selama beberapa waktu untuk fokus memulihkan kondisi mental. Cancel or cancel? 1, 2, 3. Cancel. Silakan Kak. Sebenarnya mirip banget sama yang diaktif, yang tadi foto profilnya dihapus itu salah satu coping dia. Berarti mungkin kalau yang tadi di medsos ini lebih ke grup chat gitu ya, atau enggak di WA atau media sosial, sama-sama Pak, media Mas, ya. sosial. Tapi kita tuh kadang kayak misal kita ngelihat grup yang misal nge-mention kita atau tiba-tiba tugas yang menumpuk gitu, salah satu coping dia buat menghindari itu dulu gitu, atau kayak break sejenak atau pause sejenak biar dia nggak makin anxiety-nya nggak makin kumat gitu. Betul. Sama guys sebenarnya jawabannya. Tadi kan udah ada embel-embel menenangkan mental. Berarti dia paham dong akan diri sendiri. Dia aware sama diri sendiri dan itu boleh dilakukan gitu. Selama tidak berlebihan. Yes. Oke, luar biasa sekali. Dan pernyataannya sudah habis. Wah, banyak banget insight kali ini dari Kakak BK dan Kakak Ilkom. Luar biasa sekali. Seru banget permainan kita di Povlay kali ini. Semoga games-games tadi bukan cuma bikin ketawa, tapi juga bisa kasih insight baru tentang dunia BK dengan cara yang lebih asik. Nah, kalau kamu suka konten kayak gini, jangan lupa like, share, and follow POV BK biar makin banyak yang bisa ikutan keseruan kita. Oke, nih sebelum kita tutup, silakan dari kakak-kakak bintang tamu untuk menyampaikan pesannya atau closing statement gitu. Oke guys, kalau dari POV BK, jangan lupa berempati dan jangan lupa aware dengan diri sendiri, karena dua hal itu adalah kunci dari kalian lancar bermedia sosial gitu. Oke, kalau pesan dari aku, sambungannya nih Kak, kalau udah aware sama diri, udah punya empati, berkomunikasi yang baik kayak gitu. Jadi semuanya, karena semuanya bisa dikomunikasikan kayak gitu. Betul. Oke, terima kasih banyak Kak. Sampai ketemu lagi di Povlay edisi berikutnya. Tetap semangat, tetap jaga diri, dan ingat, setiap cerita punya sudut pandang.